Jadi tulisan yang diilhamkan Allah itu benar-benar sampai menjadikan kita berbuat perbuatan Tuhan, berbuat perbuatan Allah. Sebab yang baik itu adalah Allah, dan perbuatan baik adalah kita berbuat perbuatan Allah. Kiranya kita mengerti, dan kiranya Tuhan menguatkan kita sampai mengikuti semua jejaknya, sehingga mengikuti jejaknya itu keseluruhan intinya adalah berbuat perbuatan Allah. Segala tulisan ini adalah membawa kita menerima teladan dari Allah. Dari mana kita tahu teladan Allah? Firman ini adalah tertulis, tapi Yesus adalah praktek hidup. Makanya Yesus itu praktek hidup, dia disebut tidak berdosa. Yesus itu praktek hidup, dia tidak ada kesalahan. Kita bersyukur kepada Tuhan dalam kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita malam hari ini. Saya mau mengajak kita membaca firman Tuhan, biar semua kehidupan kita, tindakan kita, ibadah kita semakin berdasar dalam firman Tuhan, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Satu kehidupan yang kokoh, bagaikan rumah yang didirikan di atas fondasi yang kokoh. Itulah orang yang mengerti dan melakukan firman, sehingga apapun yang terjadi, apa yang mencoba rumah itu mencoba kehidupan kita yang adalah rumah Allah di dalam Roh Kudus, maka segala percobaan yang digambarkan hujan dari atas, angin dari samping, dan banjir itu menguji bawah fondasi. Tapi orang yang mendengar dan menjadikan firman itu fondasi hidupnya, maka mereka akan kuat, dan kuat itu sampai Tuhan Yesus datang. Di dalam 2 Timotius pasal 3 kita akan memperhatikan ayat 16-17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi Alkitab kita yang Tuhan berikan bagi kita adalah tulisan yang diilhamkan Allah, sehingga biarpun penulisnya itu banyak, tapi tujuannya satu. Dan apapun dari sudut mana mereka menulis, bahkan dari segala waktu, mulai dari penciptaan awal sampai Alkitab ini sudah lengkap, ya, semua yang ada di dalam Alkitab ini adalah tulisan yang diilhamkan Allah,
tulisan yang diilhamkan Allah. Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dan dalam keadaan seperti ini kita diperlengkapi menyembah Tuhan, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik adalah menunjuk kepada tabiatnya Allah. Jadi firman ini, Alkitab ini adalah membawa kita sampai bisa berbuat baik. Itu juga artinya segambar dengan Allah. Yesus menerangkan kepada seorang yang benar-benar rindu mau masuk ke dalam surga. Kita akan baca dalam Markus 10 Markus 10 ayat yang ke-17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jadi ada orang yang rindu untuk memperoleh hidup yang kekal. Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Jadi yang baik itu adalah Allah. Jelas kita harus perhatikan yang baik itu adalah Allah. Tetapi dalam firman ini tulisan yang diilhamkan oleh Tuhan. Oleh di sini kita baca segala tulisan yang diilhamkan Allah, yang bermanfaat, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi artinya perbuatan Allah, karena yang baik itu adalah hanya Allah. Itu sebabnya perbuatan baik adalah perbuatan Allah. Inilah yang Allah kehendaki bagi kita, supaya kita berpondasi tulisan yang diilhamkan Allah, sampai kita dilengkapi memiliki perbuatan baik, perbuatan Tuhan, perbuatan Allah. Dari situlah kita menyembah. Inilah pengiringan yang benar, inilah keagamaan yang benar. Kalau pada mulanya Allah ingin menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia, maka lewat tulisan yang diilhamkan oleh Allah itu mendidik, mengajar kita, melengkapi untuk setiap perbuatan baik. Berarti kita sama mengikuti perbuatan Allah. Dari situlah kita menyembah Tuhan, dan itulah juga merupakan sasaran kekristenan. Itu sebabnya kalau orang jadi Kristen, supaya dapat pertolongan itu tidak salah, supaya mendapat kesembuhan itu tidak salah, ya, meninggalkan juga lingkungannya,
meninggalkan juga kehidupannya, bahkan meninggalkan agama lamanya juga banyak supaya mengikuti Yesus. Dan dengan kita menerima tulisan yang diilhamkan oleh Allah, maka kita tidak hanya dengan apa yang saya sudah katakan tadi, tetapi kita sama berbuat baik. Itu artinya kita mengikut teladan Allah, dan itulah dikehendaki Allah. Dan dari situlah kita menyembah dengan baik. Dari situlah kita menyembah dengan benar. Dan itulah yang dikehendaki oleh Allah bagi kita, bagi pengikut Tuhan, bagi orang yang beragama, supaya mengikut perbuatan Allah, teladan Allah. Jadi Allah itulah yang disebut baik, dan kita harus diperlengkapi untuk perbuatan baik. Berarti kita dibawa pelaku perbuatan Allah. Inilah saudara-saudaraku, harus sampai ada dalam pengiringan kita. Ini harus sampai ada di dalam tujuan keagamaan kita. Jadi bukan hanya asal beragama begitu saja, tidak. Jadi tulisan yang diilhamkan Allah itu benar-benar sampai menjadikan kita berbuat perbuatan Tuhan, berbuat perbuatan Allah. Sebab yang baik itu adalah Allah, dan perbuatan baik adalah kita berbuat perbuatan Allah. Kiranya kita mengerti, dan kiranya Tuhan menguatkan kita sampai mengikuti semua jejaknya, sehingga mengikuti jejaknya itu keseluruhan intinya adalah berbuat perbuatan Allah. Inilah yang diterangkan di sini, berbuat baik. Jadi supaya ini boleh terjadi adalah firman ini lengkap dari kitab Kejadian terus sampai kepada kitab Wahyu. Habis itu sudah ditulis, tidak boleh lagi ditambah atau dikurang. Ini Wahyu pasal 22 ayat 18, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka-malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau orang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang, harus pas. Dan tidak ada lagi yang menerima tambahan. Apakah dia disebut rasul, nabi, guru, penginjil, siapa saja pun tidak ada lagi. Ini, jadi Alkitab ini adalah ditutup dengan Wahyu pasal 22, dan di situ adalah bagian penutup. Tidak boleh tambah, tidak boleh kurang. Jadi di dalam keyakinan dan di dalam kebenaran Alkitab tidak ada lagi nabi lain, tidak ada lagi rasul lain, tidak ada lagi. Ya, ini. Tapi kalau ada juga disebut ya rasul dan nabi setelah Yesus naik, itu dalam arti
menerangkan apa yang tertulis ini dengan baik, dengan benar. Jadi mereka adalah menyambung firman Tuhan ini, menerangkan dengan baik. Karena firman Tuhan ini harus diterangkan dengan baik. Kalau tidak, nanti orang tidak mengerti. Kenapa? Satu, firman Tuhan ini adalah ditulis dengan ilham Tuhan. Jadi apa yang tertulis ini semua ditulis, dari kejadian, kejatuhan manusia sampai kepada nanti juga perkembangan manusia, sejarahnya manusia, sejarahnya kehidupan sampai nanti dapat kemurahan pertolongan Allah memberikan anaknya untuk tebusan dosa, dan bagaimana hidup di dalam pengiringan kepada Yesus sampai siap diperlengkapi untuk kedatangan Yesus yang kedua kali di sini. Jadi supaya itu boleh lengkap semua, maka guru, nabi, dan kalau disebut juga penginjil, dan ada 5 rasul, nabi, ya penginjil, guru, apa satu lagi, gembala, ya. Jadi tidak boleh keluar lagi dari firman yang ada, tapi dia diberi kemampuan untuk menerangkan. Umpamanya kalau sejarah itu biar jangan salah. Nah, contohnya kalau disebut rakyat di negara itu semua tidak ada yang pakai baju. Nah ini harus diterangkan, ini tahun sekian. Oh berarti zaman batu. Itu. Tapi kalau hari gini masih begitu, nggak ada itu. Nah inilah pekerjaan. Nah, jadi ada juga perkataan begini. Allah mengatakan, jangan kamu makan buah pohon larangan ini. Tapi iblis berkata, oh nggak apa-apa, makanlah, kamu tidak akan mati, malah kamu nanti serupa dengan Allah. Nah, ini bukan perkataan Tuhan, lawan perkataan Tuhan. Ini adalah perkataan iblis. Maka ini harus bisa ya diterangkan oleh guru, penginjil, nabi, ya itu semua ada jabatan dari Tuhan itu. Nah, ini yang harus dijelaskan. Jadi jangan nanti dia tertipu seolah-olah itu firman Allah, padahal itu hanya tertulis, tapi yang mengatakan itu adalah iblis, supaya manusia melawan Tuhan. Nah ini, jadi harus ada gembala, guru, penginjil, rasul, nabi untuk menerangkan itu semuanya. Nah, ada lagi seperti di dalam Matius pasal yang ke-28, ya, meragukan tentang kematian dan kebangkitan Yesus. Ini adalah dusta manusia. Tapi itu semua ditulis dalam Alkitab. Dan itu semua diilhamkan. Saya baca dulu bagi kita. Matius pasal yang ke-28. Disebutkan dusta mahkamah agama. Jadi mahkamah agama itu di situ adalah penatua-penatua ya yang ada jabatan lah, tapi mereka adalah orang yang menjabat penatua-penatua itu. Ayat 11, ketika mereka di tengah jalan datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala.
Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdaru-serdaru itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi ini adalah perkataan manusia yang menjadikan berita untuk membela kebenaran agamanya, untuk membela dirinya, dan untuk menghilangkan kebenaran. Dan untuk itu mereka sampai berani mengeluarkan uang. Apa yang terjadi karena itu? Nah, terjadilah keraguan-raguan banyak orang. Jadi banyaklah tanggapan, Yesus tidak mati, Yesus tidak disalib, Yesus tidak bangkit. Nah ini. Dan kalau ini tidak diterangkan dan tidak dimengerti, seolah-olah ini firman Allah, itu sebabnya ada kitab suci orang langsung berkata bukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang disalibkan, tapi dia disamarkan. Nah, dia digantikan. Ya, untuk melanjutkan itu ya semualah ditafsir, apapun ditafsir. Oh, katakan saja si Judas yang disalib, katakan saja orang lain. Ya semua sudah tidak ada tertulis lagi, manusiakan, menafsirkan. Jadi di dalam hal ini ditulis di dalam Alkitab, diilhamkan juga supaya sebenarnya kita mengerti kejadian semuanya. Tapi itu bukan firman Tuhan. Itu kata manusia, sifat tabiat manusia yang dipakai setan untuk mengaburkan kebenaran itu. Tetapi banyak orang yang mau menjadikan ini serangan kepada iman Kristiani untuk meragukan. Namun saya katakan, apapun kata manusia, setiap firman yang sudah diilhamkan oleh Tuhan, dia akan membawa satu, membangun, dan gereja itu sampai masuk dalam kesempurnaan, baik di dalam pertambahan jiwa-jiwa, itulah kegerakan akhir, baik di dalam ya pendewasaan kerohanian, itu akan terjadi. Itu sebabnya manusia mau buat apapun dengan kata-kata. Ya, itulah. Bukan pun kata Tuhan, tapi termasuklah ini perkataan setan melalui manusia. Ini di akhir zaman tentang kematian Yesus yang membuat orang ragu. Nah, termasuk juga seolah-olah dibuat firman Tuhan yang membuat Hawa berdosa, padahal itu adalah kata iblis melalui ular. Nah ini, jadi akhir zaman ini pelajaran iblis melalui manusia, maka dibuatlah itu seolah-olah kitab suci. Dari mana dasarnya? Ya, bahwa bukan Yesus yang disalibkan. Tidak ada Tuhan berkata begitu. Ya, tidak ada. Dan Tuhan kita ini, pencipta langit bumi segala isinya, tidak akan bikin dua kitab suci mengenai satu peristiwa
Ya. Kalau orang bikin kitab suci lain dengan peristiwa lainnya terserah. Tapi kalau mengenai Yesus, ia mengajarkan tentang Yesus hanya ada di dalam Injil. Tidak ada yang lain. Makanya dalam kadang-kadang orang bikin Injil Barnabas. Itu adalah bekas orang Kristen yang jadi mengambil agama lain. Karena banyak orang mengambil agama lain. Contohnya, kalau dalam Alkitab ini seorang suami, seorang istri. Kalau ada seorang laki-laki mau ambil istri dua, dia pergi dari Kristen. Nah, dan banyak kepergian dari Kristen. Ada kadang-kadang godaan harta. Nah, itu termasuk juga tata pangkat. Nah, baru lagi orang bilang wanita, jadi 3 ta inilah ta. Nah, 3 ta. Nah, ini. Jadi mereka sebagai Kristen tidak bisa lagi. Nanti dia dengar khotbah kebenaran, berlawanan lagi, perang lagi dalam hidupnya. Nah, jadi dia pergi. Nah, orang yang sudah keluar dari agama Kristen itu sudah sekitar abad ke-15. Sudah lama sekali. Ya, padahal Yesus mulai tahun 1 lah dihitung tahun Masehi. Nah, ini sudah tahun abad 15 baru datang. Disebut Injil Barnabas. Dan termasuklah di situ dikatakan Yesus itu tidak mati, Yesus itu tidak bangkit, tapi Yesus itu disamarkan. Nah, kita harus mengerti di dalam Alkitab ini ada ditulis seperti itu, tapi yang mengatakan itu adalah mahkamah dusta, mahkamah agama yang berdusta, sehingga orang bikin itu seolah-olah Injil, dan karena tidak ada alasan lagi, itulah yang dianggap kitab suci, diseranglah ini. Padahal inilah yang pertama ada. Dan kalau ini diserang, maka dia bilang Alkitab orang Kristen palsu. Nah, kalau ditanya kalau gitu yang asli mana, dia juga nggak tahu. Nah, dari mana dia tahu palsu? Palsu kalau dia tidak tahu yang asli. Nah, inilah jahatnya manusia. Jadi kita umpamanya onderdil harus tahu dulu mana yang orisinil, baru kita tahu mana yang palsu. Maka juga ya disebut KW. Ya. Jadi yang mungkin meniru ya kemirip-miripan, tapi tetap tidak akan sama. Inilah yang selalu terjadi. Jadi itu sebabnya firman Tuhan tidak ada yang saling bertentangan. Kalaupun ada di sini ditulis, diilhamkan oleh Tuhan, tapi bukan memang peristiwanya begitu. Yang dituliskan di situ adalah peristiwa pembohongan setan lewat mahkamah agama. Nah, orang bikin itu jadi kitab suci. Nah, jadi kita harus mengerti. Segala tulisan ini adalah membawa kita menerima teladan dari Allah. Dari mana kita tahu teladan Allah? Firman ini adalah tertulis, tapi Yesus adalah praktek hidup. Makanya Yesus itu praktek hidup, dia disebut tidak berdosa. Yesus itu praktek hidup, dia tidak ada kesalahan. Semua pemimpin-pemimpin
dari negara dan kerajaan yang mulai mencari kesalahan Yesus waktu dia harus disalibkan. Tidak ada yang mendapat salahnya, tetapi karena desakan-desakan dari orang, salibkan dia. Nah, jadi kaisar, salah satu kaisar yang Kayafas yang mengadili dia, saya tidak mendapat kesalahan, salibkan, kata orang. Kalau begitu aku cuci tangan. Tidak ada kesalahannya, terserah kalian lah. Dan mungkin dia pikir, saya mau tunjukkan dulu orang yang paling jahat. Dibawalah orang yang paling jahat oleh kaisar itu, mahkamah pada pengadilan saat itu. Jadi siapa yang akan kulepaskan bagimu? Penjahat ini kah? Atau Yesus yang kamu katakan salibkan? Disitulah saudara-saudaraku, kalau manusia itu dipakai setan, maka mereka berkata, lepaskanlah Barabas bagi kami. Itu namanya penjahat. Jadi mereka pilih penjahat. Nah, memang begitu, penjahat milih penjahat. Ya, makanya orang benar milih orang benar. Jadi kita harus benar supaya kita juga sama seperti Yesus. Dia adalah yang baik, Allah yang baik. Kita juga menjadi perilaku Allah yang baik. Kita menerima Alkitab. Satu, harus rindu kebenaran, harus rindu kekudusan. Ini, kalau rindu kekudusan, semua nanti kebenaran firman ini akan mengalir kepada kehidupannya. Ini saudara-saudaraku, sehingga benar-benarlah segala tulisan ini tidak ada yang meragukan kita, tidak ada yang membuat kita bingung, tapi kita semakin berpondasi, bahkan bagaikan rumah di atas batu, semakin kokoh. Bahkan itu menjadi persiapan kita mengambil teladan dari Allah, serupa dengan Allah, segambar dengan Dia, dan siap bagi hari kedatangan Tuhan. Dan dengan demikian, ini nanti kita akan menjadi penyembah yang kekal di surga. Sebabnya penyembahan dan ibadah kita harus sampai mengarah kepada penyembahan dan ibadah yang ada di surga. Saya baca itu untuk menutup, untuk kita datang menyembah Tuhan dalam Wahyu pasal yang ke-22 ini, ayat yang ketiga. Maka tidak ada lagi laknat, tata Allah dan tata anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Tidak ada lagi laknat, artinya tidak perlu lagi kita minta penyembuhan, minta pertolongan. Termasuk laknat itu adalah susah cari makan. Di sana tidak ada lagi itu. Jadi yang kita nanti di sana laksanakan dan yang dibutuhkan oleh Allah hanya menyembah Dia. Dan sebelum kita ke sana, kita sudah dibangun terlebih dahulu dengan apa? Dengan firman yang diilhamkan Allah, menjadi kita bertabiat-tabiatnya Tuhan, dan dari situlah kita penyembah yang benar, yang bisa beribadah di surga kekal selama-lamanya. Biarlah Tuhan tolong kita, dan kalau ini sasaran kita, kita sudah mencari kerajaan surga dengan segala kebenarannya. Apapun yang lain Tuhan akan tambahkan. Yang sakit disembuhkan, yang susah dihibur, semua akan mendapat pertolongan, sehingga kita menanti kedatangan Tuhan penuh dengan damai dan sukacita, dan kita menyongsong Dia, dan kita berkata dengan penuh keyakinan damai sejahtera, datanglah ya Tuhan. Itulah penutup yang terakhir.
dalam firman Tuhan ini. Saya bacakan Wahyu 22 tadi 19 sudah, sekarang 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya, aku datang segera. Itu Tuhan. Sekarang amin. Nah, itu kita. Kalau kita mau diperlengkapi dan dipersiapkan, dan apa yang kita katakan, datanglah Tuhan Yesus. Karena kita sudah siap. Kalau belum siap, nggak berani berkata datanglah. Makanya sekarang kita sedang firman yang diilhamkan oleh Allah, mengajar, mendidik sampai kita dilengkapi dalam segala perbuatan baik. Itu adalah sifat dan perbuatan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau menyembah.